Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Dalam setiap jiwa manusia ada dua potensi yang memang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada manusia. Sehingga itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia memiliki pilihan terhadap apa yang ada dalam kehidupannya di dunia. Dan isyarat bahwa manusia memiliki dua potensi tersebut itu sering kita baca di dalam sholat kita ya, di surat Asam ayat 8 khususnya, di mana di sana Allah menyebutkan dalam firman-Nya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, bahwa dalam setiap jiwa diilhamkanlah dua sifat. Pertama, sifat atau potensi lebih tepatnya yang dikenal dengan fujur, dan kedua adalah takwa. Fujur secara bebas berarti artinya adalah kefasikan atau sifat buruk. Itu potensi pertama. Tetapi manusia pun diberikan potensi kedua, yaitu adalah potensi kebaikan yang namanya takwa. Inilah yang menjadi tantangan kita selama kita hidup di dunia. Dari menit ke menit, dari waktu ke waktu, kita tidak terlepas dari bagaimana kita bisa melakukan pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Tentunya kita berharap kita dapat memilih dan memaksimalkan potensi ketakwaan atau potensi kebaikan dalam diri kita. Yang menjadi menarik adalah dalam menentukan potensi mana yang lebih mendominasi diri kita, ada seorang raja, tanda kutip, yang akan memberikan kecenderungan pada kita. Apakah kita cenderung untuk lebih mengarah kepada potensi fujur tadi, hal yang kurang baik, hal yang bersifat fasik, ataukah kita mampu melaksanakan hal-hal yang baik sehingga mengarahkan kita kepada ketakwaan. Dan kata lain, kita menggunakan potensi ketakwaan tersebut. Nah, raja itu bernama qalb atau hati, di mana kita sering mendengar bahwa di dalam tubuh seorang manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, baiklah keseluruhan dari manusia tersebut. Dan sebaliknya, jika segumpal daging tersebut buruk adanya, maka keseluruhan jiwa, keseluruhan tubuh, keseluruhan dirinya akan buruk pula. Dan segumpal daging itu bernama hati. Itulah yang akan memberikan kecenderungan kita, apakah kita lebih banyak menggunakan potensi keburukan kita dalam kehidupan, ataukah kita lebih banyak bisa mendekati kepada ketakwaan, yang juga merupakan potensi yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kenapa kita sebut sebuah tantangan? Kenapa ini? Dan ini tidak akan berhenti sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Bahwa sesuai dengan doa juga, Allahumma ya muqallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami yang berbolak-balik ini. Ya, jadi memang sudah secara redaksionalnya saja kita diajarkan bahwa dalam doa yang harus kita sampaikan bahwa hati itu sifatnya berbolak. Itu menjadi persoalan. Pagi masih semangat dengan ibadah kita, masih sempat kita baca satu juz, tapi tidak lama dari situ harorean, ya mulai bermunculan ide yang lain ya, yang akhirnya membuat kita lupa tadi sempat sampai mungkin menangis, sampai terharu membaca apa artinya, tetapi tidak lama dari situ mulai kita punya hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Maka itulah tantangan kita sebagai manusia, hati berbolak-balik adanya. Nah, maka Imam Al-Ghazali membagi 3 jenis hati sesuai dengan berbolak-baliknya hati. Barangkali seperti bandulan gitu, kiri kanan. Pertama, Imam Al-Ghazali mengkategorikan hati manusia sebagai hati yang sehat. Disebut dengan qalbun salim. Ya.
Inilah tentu saja hati yang sangat kita inginkan. Hati yang bersih dari kecenderungan untuk berbuat keburukan. Hati yang punya kecenderungan untuk berbuat baik pada sesama. Dan itulah yang ingin kita capai. Tapi kita pun perlu waspada bahwa ada jenis hati yang kedua, yang disebut dengan qalbun marid, adalah hati yang sakit. Tidak sepenuhnya dia gelap terhadap informasi kebaikan, tidak sepenuhnya dia tertutup dengan informasi yang bisa dia terima dalam bentuk hal-hal yang mengajak kebaikan, tetapi hatinya bermasalah, ya. Salah satunya yang dulu kita pakai, ya, SMS itu kan. Nah, itu salah satu hati yang marid. Suka melihat orang susah, dan sebaliknya susah melihat orang senang, ya. Nah, itu barangkali salah satu ciri dari hati yang sedang sakit. Kalau hati ini dibiarkan sakit, ada dokter Via di sini. Mana dokter Via sudah pulang? Tadi ada. Kalau kita tanya, tidak kita obati, ada kemungkinan itu akan penyakit itu akan semakin parah. Maka hati yang sakit itu tentunya harus diobati, ya. Karena kalau kita tidak obati, bukan tidak mungkin hati itu akan berubah menjadi hati yang mati. Itu disebut dengan qalbun mayit. Adalah seburuk-buruknya kondisi hati. Mendengar sepilah saja kalimat tentang kebaikan, dia sudah tidak bisa. Apatah pula mendengar penjelasan ini ceramahnya si Pak Kang Oke lama-lama yang gitu kan. Nah, itu sudah berat, ya, mendengar seperti itu. Hati-hati, barangkali kita sudah mulai harus melakukan introspeksi diri. Maka hati itulah yang harus kita bersihkan, ya, harus kita bersihkan. Karena dengan modal hati yang bersih itulah kita akan cenderung menjadi orang yang taat. Nah, yang menjadi menarik adalah untuk bisa mencapai hati yang qalbun salim tadi, yang sehat itu, di ayat berikutnya disampaikan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan berugilah orang yang mengotori jiwa. Dalam hal ini adalah hati. Maka sebaik-baiknya manusia dalam melakukan kegiatan apapun dalam kehidupannya, mulailah berniat melaksanakan segala apapun kegiatannya dengan berniat membuat hati kita suci dan bersih-bersih. Dan itu adalah modal terbaik untuk datang ke halal bihalal. Ya, seperti halal bihalal 4 dekade. Apa tulisannya? Baraya 383. Jadi itu saja barangkali oleh-oleh sedikit bagaimana bekal kita menghadiri acara malam hari ini. Bawalah hati kita sebersih-bersihnya mumpung kita ketemu. Saya agak sedikit berubah sikap terhadap undangan seperti ini. Dulu suka lebih banyak malesnya, tapi setelah dalam 5-3 tahun terakhir, apalagi musim pandemi kemarin, banyak sekali kehilangan teman kita, ya. Dapat kabar, wah itu merupakan satu kesempatan yang tidak bisa terulang. Maka kalau ada yang seperti, ada acara seperti ini, ada silaturahmi dari Uni, hadir, paksakan, ya. Belum tentu di kesempatan berikut bisa bertemu lagi, ya kan? Paling tidak bersalaman, karena tidak mungkin selama kita dulu bersekolah, berinteraksi, berteman, ada kata yang menyakitkan, ada sikap yang kurang memberikan hal yang nyaman bagi teman kita, walaupun tidak terucap, tapi dengan tegur tangan dan berjabat tangan kita, hal yang tadi kurang mengenakan itu luruh dari, sehingga kita sama-sama bersih. Dan itulah hakikat dari halal bihalal. Kita mensucikan hati kita terhadap apapun yang pernah kita lakukan pada teman kita, dan sedemikian pula kita membuka hati selebar-lebarnya atas hal yang barangkali kurang berkenan yang pernah diucapkan oleh teman kita, dan itulah jalan menuju qalbun. Sudah, ya, tidak boleh lama-lama, 7 menit paling lama kultum, ya, karena kalau lama-lama tadi nanti banyak acara yang bergeser. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi atas undangannya, khusus pada Pak Ketua Panitia dan seluruh teman-teman yang dulu kita pernah bersama, ya, sekolah, dan tidak terbayang itu sudah 40 tahun, ya, rasanya baru kemarin. Semoga kita semua selalu dididik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berada dalam petunjuknya,
menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan memilih jalan ketakwaan dan dijauhkan dari jalan kita cenderung melakukan fujur ataupun provokasi. Barangkali itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Pak, boleh sebelah sini Pak. Jadi gini, Bapak dan Ibu, mengingat tadi kata Bapak ada saudara kita, sahabat kita, rekan kita yang sudah meninggal dunia, meninggalkan kita terlebih dahulu. Mungkin alangkah baiknya kita semua berdoa bersama-sama. Dan mungkin boleh ya untuk Bapak dan Ibu berdiri sejenak. Dan Bapak Prihartono kalau tidak keberatan boleh untuk memimpin doa untuk almarhum dan almarhumah rekan-rekan kita. Mangga Pak, silakan. Jadi barangkali Abdul, jadi kalau santri itu mundur kalau kiainya ada. Ini kiainya ada di sini, santrinya harus mundur teratur, ya. Maka mungkin saya pendahulukan saja. Marilah teman-teman semua sejenak kita tundukkan hati, kita tundukkan kepala, kita usulkan hati kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang akan dipimpin oleh rekan kita Kang Pram. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, marilah kita sama-sama berdoa, khususnya bagi teman-teman kita yang saat ini sudah tiada meninggalkan kita. Parantos ngampunkeun, mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Dan saya mendapatkan informasi Bana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, untuk rekan-rekan kita yang sudah wafat, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatan sholihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabb, untuk teman-teman kami yang telah Engkau panggil terlebih dahulu, ampuni semua dosa dan kesalahan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barud wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqas saytul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannata wa aidhu min adabil qabri wa fitnatihi wa min adabin nar. Ya Allah ya Rabb, jika saat ini ada teman kami yang sedang sakit, maka kami mohon kepadamu ya Allah, sembuhkan dan hilangkan penyakitnya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau tinggalkan kami kecuali Engkau mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni dosa dan kesalahan guru-guru kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak keturunan kami menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.